Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah amma ba'du. Puji syukur semoga selalu senantiasa kita selalu menginginkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, selalu memberikan kita nikmat berupa kesempatan, waktu, sehingga pada saat ini kita masih bisa untuk melanjutkan pembelajaran kita, yaitu di belajar matematika kelas 9. Selawat serta salam semoga selalu senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik, anak-anak kelas 9 yang dirahmati Allah, hari ini kita akan kembali bertemu di pembelajaran matematika yang nantinya kita akan melanjutkan dari pembelajaran yang kemarin yang sudah kita lakukan ya. Nanti harapannya anak-anak sekalian bisa untuk memahami dan juga memperhatikan, juga mencatat apa yang kita bahas untuk hari ini, seperti itu. Baik, sebelum kita melanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita hari ini mendapatkan ridha dari Allah, dan keberkahan dari Allah, dan berharap untuk dimudahkan kita dalam memahami materi nantinya. Baik, silakan untuk posisi duduknya dibenarkan, kemudian ambil tempat duduk senyaman mungkin. Baik, berdoa dimulai. Baik, cukup anak-anakku sekalian kelas 9 yang dirahmati Allah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, di mana keadaan sekarang yang tidak menentu ya. Kita masih belum bisa ketemu di sekolah dan rasanya kurang kalau misalnya pembelajaran itu tidak langsung bertatap muka ya. Dia harus daring seperti itu. Tapi tidak apa-apa, kita mengambil hikmah di balik semua kejadian yang ada, agar kita sebagai seorang muslim harus paham bahwa setiap kejadian ini, setiap apapun yang terjadi, itu pasti ada campur tangan Allah di sana, dan pasti ada hikmah di baliknya, seperti itu. Sehingga kita tidak berputus asa, sehingga kita tidak sampai untuk putus harapan. Kita selalu punya harapan ke depannya untuk tetap semangat ya, gitu. Jadi tetap sebagai penempaan kita untuk agar semangat kita, mental kita itu juga bisa terbentuk gitu. Ketika tidak ada penempaan, itu malah bisa kadangkala membuat kita ini terlena gitu ya. Nah, oleh karena itu, agar nantinya apa yang dicita-citakan oleh anak-anakku semua tercapai, silakan untuk mulai dari sekarang bisa untuk bersungguh-sungguh dalam menjalani setiap proses yang ada, seperti itu ya. Dalam menempuh proses pendidikan jenjang SMP ini tentunya. Baik, anak-anak sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait ini ya,
perpangkatan dan bentuk akar itu akan kita lanjutkan pada pertemuan hari ini. Nantinya ada bentuk-bentuk lain yang akan kalian dapatkan seperti itu, dan harapannya nantinya bisa untuk ini ya, menambah wawasan dan juga nanti untuk ini dalam mata pelajaran ini, dan kalau bisa nanti bisa digunakan di kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang sulit ya. Nah, jadi terkadang pembelajaran itu memiliki manfaat tersendiri. Jadi dia mempunyai manfaat tersirat. Ketika pembelajaran yang manfaatnya itu tersurat, itu bisa kita laksanakan. Tetapi ketika dari sebuah mata pelajaran itu memiliki hikmah ya, atau manfaat yang tersirat. Nah, tersirat itu yang tidak kelihatan, tapi jadi tidak langsung di situ tertulis gitu. Jadi harus kita improvisasi sendiri, harus kita ciptakan sendiri. Nah, itulah yang kadang-kala membuat kita tidak mau gitu. Jadi kadang-kala membuat kita tidak semangat. Tapi kalau kita jelas-jelas itu ada, itu bisa membuat kita semangat. Tapi kalau belum ada, itu kan terkadang membuat kita tidak semangat. Nah, oleh karena itu ada yang tersirat, ada yang tersurat. Disitulah tempat kita untuk mencari setiap hikmah pelajaran yang ada. Baik. Baik, kita akan masuk ke dalam PPT kita, lanjutan dari yang kemarin ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin kita sudah membahas yang nomor 1 dan nomor 2. Harus ingat ya, yang nomor 1 itu adalah yang bawahnya bentuknya akar. Ketika dirasionalkan, maka dia dikalikan dengan dikalikan dengan bentuk yang sama dengan penyebutnya. Penyebut yang bawah ya, penyebutnya ini bentuk akar, maka dikalikan. Dan atas bawah itu sama. Akar, kalau ini akar 5, kalau yang A-nya ini 5, maka di sini juga akar 5, ini juga 5. Nah, jadi hasilnya adalah nanti apa ini? A-nya tadi 5 ya. Jadi yang atas akar 5, yang bawah 5. Seperti itu. Yang nomor 2 itu dia sudah memiliki partner gitu ya. Dia sudah memiliki teman. Dia sudah memiliki teman. Jadi nanti A tambah B. Jadi akar A tambah akar B. Maka di sini kita bisa lihat dia dikalikan dengan temannya. Yaitu ketika ada ketika tandanya tambah, maka temannya adalah minus atau dikurangkan gitu ya. Atau dikurang, maka akar A ditambah akar B nanti dikalikan dengan temannya. Akar A dikurangi akar B. Karena ini bentuknya pecahan, maka yang pengalinya itu juga harus pecahan. Maka atas bawah dibuat sama. Nah, akhirnya ketika ini 1, maka 1 dikali akar A dikurangi akar B. Hasilnya tetap akar A dikurangi akar B. Yang bawah kita menggunakan kaidah perkalian. Ketika ada angka yang sama namun beda tanda, maka tinggal dikuadratkan. Ketika bentuknya seperti ini, akar A ditambah akar B dikali akar A dikurangi akar B, maka bisa dipersingkat menjadi akar A kuadrat dikurangi akar B kuadrat. Nah, akar A kuadrat itu berapa? Seperti akar A, ini ya, yang atas nomor 1 ini, akar A dikali akar A, berapa itu? A itu sendiri gitu. Jadi kalau ada 2 akar yang angkanya sama, dalam angka dalam akarnya sama, maka akarnya hilang ketika itu dikalikan. Nah, maka di sini tinggal A saja, bukan lagi akar A. Gitu, karena akar A kuadrat ya. Terus yang satunya lagi akar B kuadrat gitu. Akar B kuadrat artinya apa? Akar B kali akar B. Akar B kali akar B hasilnya
ya B itu sendiri. Seperti itu. Nah, baik, kita lanjutkan ke nomor 3. Nah, sekarang itu yang bawah itu bukan lagi plus, tetapi minus. Kemudian caranya hampir sama kayak yang nomor 2, tetapi yang ini dibalik tandanya ya. Jadi kalau yang depan minus, maka yang belakangnya plus. Untuk contoh angkanya gimana Ustaz? Contoh angkanya seperti ini. Misal, Ustaz ikut yang tadi ya. Jadi 1 untuk contoh angkanya 1 per misal ya akar 3 dikurangi akar 5. Nah, soalnya nantinya rasionalkan bentuk pecahan berikut. Nah, cara merasionalkannya gimana? Kita tulis lagi angkanya. Akar ini tulis lagi dikali, nah ini ya dikali ya, temennya yang bentuk bawah. Jadi apa? Ditambah. Ketika yang bawah seperti ini, dia yang atas juga harus sama. Ya. Akar 5. Nah, kenapa sama? Karena ini nanti, ini itu ketika kita sederhanakan sama dengan 1. Nah, ketika 1 per akar 3 min akar 5 dikalikan 1, ketika dikembalikan, dia memiliki nilai yang sama dengan yang di sebelah kiri. Seperti itu. Jadi tidak beda. Cuman ketika nanti kita rasionalkan, nah, kita harus ubah angka 1 tadi disesuaikan dengan yang di depan ini. Itu ya. Nah, sekarang tinggal dikalikan saja. Dikalikan saja. Jadinya gimana? Kalau yang atas 1 dikali akar 3 ditambah akar 5. Maka di sini akar 3 ditambah akar 5. Tetap ya karena dikalikan angka 1. Nah, yang bawah itu kita pakai kaidah tadi. Jadi gimana? Jadinya akar 3 kuadrat min, nah, min ya, dikurangi akar 5 kuadrat. Gitu. Jadi bentuk seperti ini hanya bisa didapatkan ketika, jadi ada syaratnya. Syaratnya kedua ini angkanya sama, yang depan itu sama atau memiliki angka yang sama dan tandanya berbeda. Kalau ini tandanya plus sama plus tidak bisa akan menjadi seperti ini, tidak bisa. Jadi dia harus memiliki tanda yang berbeda. Gitu. Nah, sekarang akar 3 kuadrat berapa? 3. Akar dikurangi akar 5 kuadrat 5. 3 dikurangi 5. Jadi yang di sini nanti adalah 3 dikurangi 5. Sama dengan yang atas tetap. Yang bawah minus 2. Ini karena yang besar yang minus ya. Nah, jadi seperti itu caranya. Terus nanti bagaimana kalau yang apa? Yang ini punya angka di depannya gitu. Punya
akarnya ini biasanya kan ada 2 akar 3 atau 3 akar 2 dan lain sebagainya. Itu gimana, Ustaz? Nah, itu sama. Kita pakai kaidah perkalian dengan beda tanda ini. Ya, misal ya, kita Ustaz contohkan dengan angka yang lain. Misalnya ini 2. 2 per 3 akar 2 dikurangi akar 3. Nah, ini ya. Bagaimana caranya? Caranya hampir sama ini. 2 dibagi 3 akar 2 dikurangi akar 3. Tulis dulu. Kemudian dikalikan. Temennya ini tadi. 3 akar 2 ditambah akar 3. Atasnya juga sama. Nah, ketika sudah seperti ini, maka sekarang dikalikan. Ketika perkalian pecahan, itu atas sama atas, bawah sama bawah. Gitu ya. 2 dikalikan 3 akar 2 ditambah akar 3 per. Nah, yang ini kayak tadi dikuadratkan dulu. Depan dikuadratkan, belakang dikuadratkan. Kalau nggak bisa langsung, diorak-orak dulu di bawahnya. Kuadrat dikurangi akar 3. Ingat, tandanya jangan ikut dikuadratkan ya. Yang dikuadratkan angkanya saja. Nah, 3 akar 2 kuadrat itu berapa? 3 kuadrat 9, terus akar 3 akar 2 itu kuadrat, 3 akar 2 itu 9, kemudian akar 2 kuadrat, jadi ini 9, 1 ya. Kalau kayak gini kuadratnya 1. 3 kuadratkan dulu, kemudian akar 2 dikuadratkan. Akar 2 kuadrat berapa? Betul sekali, 2. Dikurangi berapa ini? Akar 3 kuadrat 3. Nah, baru taruh sini. 9 kali 2 18. Dikurangi 3. Hasilnya berapa? Hasilnya yang inilah boleh langsung dikalikan. Jadi ini kali ini kali ini. Kemarin istilahnya apa? Ada yang bilang pelangi, ada yang bilang air mancur, terserah ya. Ini dikalikan satu sama lain. Ini berapa? 6 akar 2. Nah, kalau mengalikan akar, itu yang dikalikan yang depan. Angka depannya. Jadi yang dalam akar, ketika dalam akar, dia dikalinya juga yang dalam akar. Gitu. Tapi ketika yang depan ini tidak memiliki akar, maka akarnya tetap. Seperti itu. Jadi yang berubah yang luar saja. Yang ditambah 2 kali akar 3 berapa? Ya 2 akar 3. Per berapa? 18. 2 nya 3. 15. Ini hasilnya. Nah gitu ya anak. Seperti itu. Mudah ya? Mudah. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 4. Nah, sekarang seperti itu. 1 per A tambah akar B. Nah, sekarang yang depan itu sudah tidak ada akarnya. Kita tetap memakai kaidah perkalian beda tanda tadi. Gitu ya. Jadi gimana? Kalau ini akar A kuadrat. Jadi ini berapa yang nomor 3 ini? Jadi kan akar A kuadrat dikurangi akar B kuadrat ya. Jadi A kurang B. Nah kalau ini sama. Jadi yang ini tetap akar maaf. Jadi bukan akar A. Jadi A kuadrat dikurangi apa? Menyisakan ini. Akar B kuadrat. A kuadratnya tetap. Akar B-nya berubah menjadi B.
akar B, jadi akar B kuadrat ya, akar B kuadrat berubah menjadi B, seperti itu. Contoh, kita pakai angka ya. Lebih mudah memang langsung kita praktekkan menggunakan angka. 2, misal kita pesan pakai yang tadi aja. Udah 1/3 dikurangi akar 2. Yes. Berapa ini? Ya langsung aja. 3 min akar 2 dikali temannya tadi 3 ditambah akar 2. Ini juga sama. Ini yang atas tetap karena perkaliannya 1. Yang bawah, nah ini. Jadi apa? 3 kuadrat dikurangi akar 2 dalam kurung ya. Kalau mau menguadratkan akar, dia harus dalam kurung dulu. Atau mempangkatkan berapapun, dia dalam kurung. Oke. Jadi berapa ini? 3 kuadrat 9 dikurangi akar 2. Akar 2 kuadrat berapa? 2. Jadi 3 plus akar 2 per 9 kurangi 3. 9 kurangi 3. 9 kurangi 2 ya, maaf. 9 kurangi 2 itu 7. Inilah hasilnya, selesai. Seperti itu. Belum dipindah. Nah, nih. 1/3 akar 2, 1/3 min akar 2, kemudian dikalikan temannya, ini hasilnya, nih yang atas itu tetap, 3 plus akar 2 yang 1 kali 3 plus akar 2 itu tetap, yang bawah berubah jadi seperti ini, 3 kuadrat dikurangi akar 2 kuadrat, jadi yang 3 kuadrat jadi 9, akar 2 kuadrat jadi 2. Yang bawah berubah menjadi 7. Itu ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya. Nah, ini sama juga. Mungkin tidak perlu ya menjelaskan lagi. Kaidahnya sama. Ketika yang tadi harusnya tambah ya, nggak apa-apa. Ya, kaidahnya sama ketika merasionalkan penyebut pecahan yang ada bentuk akarnya, ketika itu dia single ya, dia single sendirian, dia dikalikan dengan angka yang sama dengan dia, yang ada akarnya juga, gitu. Contoh nomor 1. Tapi ketika dia ada temannya, kita ada partner di situ, misalnya tadi A tambah B gitu, nah dia dikalikan dengan temannya, yaitu yang minus tadi. Ketika plus, maka dia dikalikan minus. Itu pun sebaliknya, ketika minus, dia dikalikan plus. Gitu. Ya, saya tadi menggunakan kaidah apa? Perkalian tadi ya. Oke. Nah, sekarang kalau pangkatnya pecahan. Nah, ini. Pangkatnya pecahan bagaimana, Ustaz? Kalau pangkatnya pecahan, itu penyebut dari pangkatnya itu menjadi pangkat dari akarnya. Jadi kalau kita menemui sebuah angka yang itu mulai pangkat pecahan, dia akan berubah menjadi bentuk akar. Gitu. Angka intinya tetap, angka intinya ya, kalau yang di sini diibaratkan dengan A. Ibaratkan dengan A. Kemudian A pangkat seper P, maka dia akan berubah menjadi akar pangkat P dari A. Seperti itu. Ketika itu 1 per ya, ketika itu 1 per. Dia pangkatnya 1. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya dia lebih dari 1 pembilangnya? Gitu. Pembilangnya lebih dari 1. Maka pembilang tadi menjadi pangkatnya yang inti gitu ya, pangkatnya angka inti yang dalam akar, sedangkan penyebutnya itu menjadi pangkat dari akar. Nah,
Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh. Ya. Perhatikan. Ada misalnya ada berapa tadi? Ya, 7. 7 pangkat 1/3. 7 pangkat 1/3. Jadi gimana? Akarkan dulu gitu. 7-nya taruh dalam akar. Set gitu. 3-nya taruh luar. Taruh di sini di antara ini ya. Gitu. 7 akar pangkat 3 dari 7. Nah, sekarang kalau ada lagi 9 pangkat setengah. Berapa ini? Tulis akarnya dulu karena pangkat pecahan itu identik dengan akar. 9-nya taruh dalam. 2-nya 2 mempunyai mempunyai ini ya, karakteristik ya. Dalam bentuk akar, angka 2 ini ketika ini menjadi pangkatnya, maka boleh tidak ditulis. Jadi boleh kosong seperti ini. Kalau mau ditulis pun nggak apa-apa. Gitu. Jadi akar 2 ini mempunyai ciri khas tertentu gitu ya. Nah, sekarang langsung akar dari 9 berapa? 3. Gitu. Jadi ketika itu bisa diakarkan, maka lebih baik ditulis hasil akhirnya. Gitu. Juga sekaligus itu membuat latihan kita ya agar lebih bisa menguasai lebih banyak akar-akaran gitu. Nah, gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, tadi terus ketika yang pembilangnya ini lebih dari 1 gimana? Nah, kalau lebih dari 1 seperti ini. 8 2 akar 3 misalnya. 8 2 akar 3. Maka jadi akar tulis dulu, 3-nya taruh depan. 8-nya ini di dalam akar, 2-nya menjadi pangkat dari 8 itu. Nah, seperti ini. Belum dipindah. Oke. Nah, ketika tadi ya, satu ulangi, maaf, ini 7/3 sama dengan seperti ini. Angka 3-nya jadi di luar ini, 7-nya ada di dalam akar. Kemudian ini yang 9 tadi ya. Nah, sekarang yang 8 2/3. 8 2/3, 3-nya di luar akar gini, 2-nya menjadi pangkat dari 8 itu. Nah, kalau udah kayak gini, kita pecah aja biar lebih mudah ya. Kita pecah. Karena ini 8 kuadrat itu kan sama dengan 8 kali 8. Maka kita pecah 8-nya menjadi bentuk perkalian kecil. Atau kalau enggak, kalau sudah bisa, kita bagi 2 8-nya seperti ini. Nah, 8 kali 8. Kemudian kita akarkan 1 per 1. Akar pangkat 3 ya. Jadi akar pangkat 3 itu menandakan jumlah dari perkalian jumlah angka yang dikalikan yang menghasilkan angka 8. Gitu. Atau jumlah angka yang sama ketika dikalikan menjadi angka 8. Berapa itu? Berapa kali berapa yang angkanya sama, yang hasil perkaliannya 8. Berapa? Betul sekali. Angka 2. Gitu. Ketika bisa diakarkan, maka dia keluar dari akar itu. Jadi ini 2 dikali 2. Itu ya. 8-nya 8 akar pangkat 3 dari 8, 2 keluar ini. Akar pangkat 3 dari 8 ini 2 ini. Gitu. 2 kali 2 berapa hasilnya? 4. Seperti itu. Mudah ya. Baik. Kita kembali ke PowerPoint. Ya, seperti itu. Ini ya, pangkat pecahan. Nah, kemudian persamaan pangkat saja. Pada itu untuk pembelajaran hari ini ya. Jadi kita sama pangkat pecahan. Jadi anak-anakku sekalian kelas 9 yang dirahmati Allah, untuk pertemuan ini kita sampai sini.
Nanti apabila ada yang masih bingung, masih belum paham, butuh contoh yang lain, nanti bisa menghubungi Ustaz gitu ya, bisa japri gitu melalui WA. Baik, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, baik, itu yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Jadi nanti silahkan untuk dicatat apa yang kita pelajari untuk hari ini. Agar apa? Agar kita belajarnya 2 kali. Gitu. Apabila kita hanya mendengarkan, hanya melihat, itu kita belajarnya sekali. Tetapi ketika kita mencatat, itu kita sama aja belajar 2 kali. Karena apa? Menulis itu membaca 2 kali, membaca ulang. Gitu. Ketika kita mencatat itu biasa otomatis kita juga membacanya. Gitu. Sehingga itu malah belajar tambahan ya, istilahnya belajar pasif. Ketika kita mendengarkan atau melihat itu istilahnya belajar aktif. Tapi ketika kita menulis, mencatat, nah itu kita belajar pasif. Belajar pasif itu secara tidak langsung kita juga belajar sebenarnya. Itu ya, baik, anak-anak yang dirahmati Allah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu bisa menambah wawasan kita, itu juga bisa dipahami dengan baik, dan nantinya ketika digunakan ulangan ataupun yang lainnya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik, sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.